Selamat datang kembali di kanal Kebijaksanaan Leluhur. Pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan menyelami lautan pemikiran dari salah satu manusia paling jenius yang pernah hidup, Albert Einstein. Kami telah mengumpulkan 68 kutipan terbaiknya yang tidak hanya akan membuka wawasan, tetapi juga berpotensi mengubah cara pandang Anda terhadap kehidupan. Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena setiap kutipan adalah permata kebijaksanaan yang akan kita gali bersama, dan akan ada banyak kejutan di dalamnya. Sahabat bijaksana sekalian, ketika nama Albert Einstein disebut, apa yang terlintas di benak Anda? Tentu saja, teori relativitas dan fisika kuantum. Kedua teori ini sering disebut sebagai dua pilar utama fisika modern, yang mengantarkan Einstein meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921 dan menjadikannya salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah. Berikut adalah 68 kutipan dari beliau yang paling menyentuh hati kami. Kami berharap kisah dan kata-kata ini bisa memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Semoga Anda dan keluarga selalu dilimpahi kebaikan. Albert Einstein, lahir 14 Maret 1879, meninggal 18 April 1955, adalah seorang fisikawan termasyur. Beliau lahir dalam keluarga keturunan Yahudi di negara bagian Baden-Württemberg, Jerman. Ayahnya adalah Hermann Einstein, seorang insinyur sekaligus seorang penjual. Ibunya adalah Pauline Einstein. Pada tahun 1880, keluarganya pindah ke Munich. Di sana, ayah dan pamannya membuka sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan listrik arus searah. Semasa kecil, Einstein dikenal mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Albert Einstein diakui sebagai salah satu fisikawan terhebat sepanjang masa, yang mengembangkan teori relativitas umum dan fisika kuantum. Teori relativitas telah merevolusi pemahaman kita tentang ruang dan waktu, serta fenomena terkait, melampaui ide-ide dan pengamatan intuitif. Fenomena-fenomena ini telah dijelaskan dengan persamaan matematika yang akurat dan telah diverifikasi kebenarannya melalui eksperimen. Ketika pertama kali ditemukan, teori relativitas menantang teori mekanika klasik yang telah sangat sukses selama lebih dari 200 tahun sebagai kasus batasnya. Oleh karena itu, teori relativitas juga memenuhi prinsip korespondensi. Pada tahun 1917, ia menggunakan teori relativitas umum untuk menggambarkan model struktur seluruh alam semesta, model standar fisika partikel yang dijelaskan oleh teori medan kuantum, sebuah teori terpadu antara teori relativitas khusus dan mekanika kuantum. Dengan teori relativitas, kosmologi dan astrofisika telah memprediksi dan mengamati fenomena astronomi yang luar biasa, termasuk bintang neutron, lubang hitam, gelombang gravitasi, lensa gravitasi, dan banyak lagi. Teori relativitas umum bersama dengan fisika kuantum adalah dua pilar utama fisika modern. Saat ini, para fisikawan sedang berusaha untuk menyatukan kedua teori ini dalam sebuah teori yang disebut teori segalanya, Theory of Everything. Meskipun ada berbagai ketidaksepakatan dengan model yang berbeda, penyatuan kedua teori ini tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penelitian fisika fundamental. Beliau menetap di Amerika Serikat dan secara resmi menjadi warga negara Amerika pada tahun 1940. Einstein telah menerbitkan lebih dari 300 makalah ilmiah dan lebih dari 150 tulisan lain tentang berbagai topik. Beliau juga menerima banyak gelar doktor kehormatan dalam sains, kedokteran, dan filsafat dari berbagai institusi pendidikan tinggi di Eropa dan Amerika Utara. Beliau dinobatkan oleh majalah Time sebagai orang paling berpengaruh di abad ke-20. Selama hidupnya yang didedikasikan untuk penelitian ilmiah, Albert Einstein telah menerima banyak penghargaan internasional. Namanya juga digunakan untuk menamai berbagai penghargaan. Penghargaan yang telah diraihnya antara lain, hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921, medali Matteucci pada tahun 1921, medali Copley pada tahun 1925, medali Max Planck pada tahun 1929, dan medali Franklin pada tahun 1935.
Suatu ketika, para wartawan memintanya untuk menjelaskan teori relativitas dengan cara yang sederhana agar orang biasa dapat memahaminya. Sang ilmuwan segera menulis di secari kertas untuk dibacakan oleh sekretarisnya. Ketika saya duduk selama 1 jam bersama seorang gadis cantik, rasanya seperti hanya 1 menit. Tapi, jika saya duduk di atas kompor panas selama 1 menit, rasanya seperti 1 jam. Dan inilah, sahabatku, 68 kutipan legendaris dari sang ilmuwan agung, Albert Einstein. Ada 3 hal yang selalu menerangi jalan saya dan berulang kali memberi saya keberanian untuk menghadapi hidup dengan gembira, kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Tanpa adanya keselarasan jiwa, tanpa adanya objektivitas di dunia, keabadian seni, dan pencarian tanpa henti dalam sains, hidup terasa hampa bagi saya. Hal-hal yang dikejar oleh kebanyakan orang, harta benda, kesuksesan, kemajuan, kemewahan, status sosial, semuanya terasa dangkal. Jangan berusaha menjadi orang yang sukses, berusahalah menjadi orang yang bernilai. Setiap orang adalah jenius, tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani seluruh hidupnya dengan percaya bahwa dirinya bodoh. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Ego berbanding terbalik dengan pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan, semakin kecil ego. Semakin sedikit pengetahuan, semakin besar ego. Pelajarilah aturan permainannya dengan baik. Setelah itu, Anda akan bermain lebih baik dari siapapun. Jangan khawatir tentang kesulitan Anda dalam matematika. Saya jamin, kesulitan saya jauh lebih besar. Jika saya diberi waktu 1 jam untuk menyelesaikan sebuah masalah, saya akan menggunakan 55 menit untuk memikirkan masalah itu dan 5 menit untuk memikirkan solusinya. Karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan pola pikir yang sama dengan yang kita gunakan saat menciptakannya. Ini seperti mencoba mengharapkan hasil yang berbeda sambil terus melakukan hal yang sama setiap hari. Sungguh sebuah kegilaan, bukan? Dan ingatlah, kamu tidak akan pernah gagal sampai kamu berhenti mencoba. Dorongan yang membuat seseorang bekerja dengan penuh semangat itu bagaikan seorang pemeluk agama yang taat atau seseorang yang sedang jatuh cinta. Itu adalah usaha yang dilakukan setiap hari, bukan karena direncanakan, melainkan murni panggilan dari hati. Ada 2 cara untuk menjalani hidupmu. Pertama, seolah-olah tidak ada keajaiban sama sekali. Kedua, seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Hanya mereka yang berusaha dengan sekuat tenaga yang bisa mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk hari esok. Namun yang terpenting adalah jangan pernah berhenti bertanya. Kesederhanaan dan kesendirian dalam hidup yang tenang ternyata mampu merangsang pikiran kreatif kita. Ada sebuah pertanyaan yang terkadang membuatku bimbang. Apakah aku yang gila atau orang lain yang gila? Perbedaan antara kejeniusan dan kebodohan adalah bahwa kejeniusan memiliki batasnya. Saya jarang sekali berpikir dalam bentuk kata-kata. Sebuah gagasan datang lebih dulu, baru setelah itu saya mencoba mengungkapkannya dalam kata-kata. Saya tidak pernah menemukan penemuan-penemuan saya melalui cara berpikir yang biasa-biasa saja. Saya merasa punya cukup bakat sebagai seorang seniman untuk menggambar secara bebas berdasarkan imajinasi saya. Imajinasi jauh lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, sedangkan imajinasi melingkupi seluruh dunia. Imajinasi adalah bentuk penelitian tertinggi. Pengalaman hidup sehari-hari yang sesungguhnya adalah hidup untuk orang-orang di sekitar kita. Mereka yang selalu membawa senyum dan membuat kita bahagia. Hidup ini tidak akan layak dijalani kecuali jika dijalani untuk orang lain. Pendidikan bukanlah bejana yang harus diisi, melainkan api yang harus dinyalakan. Banyak guru menghabiskan waktu bertanya untuk mengetahui apa yang tidak dipahami muridnya. Padahal seni bertanya yang sesungguhnya adalah untuk menemukan apa yang sudah atau bisa dipahami oleh murid. Tujuan pendidikan adalah melatih individu untuk berpikir dan bertindak secara mandiri. Saya menyadari bahwa melayani masyarakat adalah hal termulia dalam hidup setiap manusia. Belajar adalah pengalaman, sisanya hanyalah informasi.
Selalu lakukan hal yang benar. Ini akan menyenangkan sebagian orang dan mengejutkan sisanya. Saya tidak punya bakat khusus. Saya hanya seorang yang sangat ingin tahu. Satu-satunya cara pasti untuk menghindari kesalahan adalah dengan tidak melakukan apa-apa. Saya berpikir dan terus berpikir selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. 99 kali kesimpulan saya salah, baru pada kali ke-100 saya benar. Bukan berarti saya lebih pintar, hanya saja saya bertahan dengan suatu masalah lebih lama dari orang lain. Kreativitas itu menular, jadi tularkanlah. Pria manapun yang bisa mengemudi dengan aman sambil mencium seorang gadis cantik, itu artinya dia tidak memberikan ciuman itu dengan sepenuh hati. Daya tarik gravitasi tidak bertanggung jawab atas orang yang jatuh cinta. Orang yang bahagia adalah orang yang terlalu puas dengan masa kini untuk terlalu khawatir tentang masa depan. Saat inilah yang terpenting. Hanya ada dua hal yang tak terbatas, alam semesta dan kebodohan manusia. Dan saya tidak begitu yakin tentang yang pertama. Orang yang terlalu banyak bicara dan terlalu sedikit menggunakan otaknya akan jatuh ke dalam kebiasaan berpikir yang malas. Mereka yang percaya pada fisika tahu bahwa perbedaan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan hanyalah ilusi yang keras kepala dan terus-menerus diciptakan oleh manusia. Logika akan membawamu dari titik A ke titik B. Imajinasi akan membawamu kemana saja. Membuat sesuatu menjadi lebih besar, lebih rumit, dan lebih keras itu mudah. Hanya sentuhan seorang jenius dan keberanian yang besar yang bisa membawanya ke arah sebaliknya. Saya hidup dalam kesepian yang menyakitkan di masa muda, namun terasa manis di tahun-tahun kedewasaan saya. Jika kamu tidak bisa menjelaskannya secara sederhana, berarti kamu belum cukup memahaminya. Semakin cepat kamu melaju, semakin sedikit yang kamu capai. Perdamaian tidak bisa dijaga dengan kekerasan, ia hanya bisa dicapai melalui pemahaman. Di hadapan Tuhan, kita semua sama-sama bijaksana dan sama-sama bodoh. Jangan lakukan apapun yang bertentangan dengan hati nurani, bahkan jika negara memintamu. Kematian adalah ketakutan yang paling tidak masuk akal, karena orang yang sudah mati tidak berisiko mengalami kecelakaan lagi. Hanya saat inilah yang abadi. Saya siap berjuang untuk perdamaian. Tidak ada yang bisa mengakhiri perang jika manusia itu sendiri tidak menolak untuk berperang. Ilmu pengetahuan tanpa agama itu lumpuh. Agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta. Jika kenyataan tidak sesuai dengan teori, ubahlah kenyataan itu. Tugas kita adalah membebaskan diri kita sendiri dengan memperluas lingkaran welas asih kita untuk merangkul semua makhluk hidup dan seluruh keindahan alam. Pandangan umum tentang realitas hanyalah serangkaian prasangka yang ditanamkan ke dalam pikiranmu sebelum kamu berusia 18 tahun. Semua hal berharga dalam masyarakat manusia bergantung pada kesempatan untuk berkembang secara harmonis dalam diri setiap individu. Upaya untuk menggabungkan kebijaksanaan dan kekuasaan jarang sekali berhasil. Kalaupun berhasil, itu hanya akan bertahan sesaat. Pengalaman akan hal-hal yang misterius, bahkan ketika bercampur dengan rasa takjub, itulah yang sesungguhnya melahirkan agama dan spiritualitas. Satu-satunya cara agar kita tidak terpengaruh secara negatif oleh pujian adalah dengan terus bekerja dan berkarya tanpa henti. Jika aku terlalu sibuk merawat penampilanku, maka aku tidak akan menjadi diriku yang sejati lagi. Pengalaman terindah yang bisa kita miliki adalah misteri. Siapapun yang tidak lagi merasakan sensasi ini, yang tidak lagi bisa terkejut dan mengagumi, itu sama saja seperti sudah mati, karena matanya telah tertutup sepenuhnya dalam kegelapan. Misteri abadi di alam semesta ini adalah hal terbesar yang bisa kita pahami. Fakta bahwa manusia ternyata bisa mempelajari dan memahami dunia, sesungguhnya itulah keajaiban yang sejati. Mengubah sifat dari sebuah unsur kimia, itu jauh lebih mudah daripada mengubah sifat dasar seorang manusia. Sebagai manusia, kita dianugerahi kecerdasan yang cukup untuk bisa melihat dengan sangat jelas betapa kurangnya kecerdasan kita saat berhadapan dengan semua yang ada di alam semesta ini. Tidak ada hal yang benar-benar berharga yang datang dari ambisi atau sekadar dari rasa tanggung jawab. Hal-hal yang paling berharga harus lahir dari cinta dan pengabdian tulus kepada sesama manusia dan kepada kebenaran-kebenaran objektif dalam kehidupan.
Ketertarikan saya pada kehidupan di sekitar sangat kontras dengan minimnya keinginan saya untuk berkomunikasi dengan banyak orang dan komunitas. Saya benar-benar seorang pengembara tunggal yang tidak pernah merasa menjadi bagian utuh dari sebuah negara, sebuah rumah, teman-teman, atau bahkan keluarga saya sendiri. Dengan segenap hati, saya selalu merasakan jarak itu dan sebuah kebutuhan mendalam untuk menyendiri. Namun, ada satu kekuatan yang luar biasa dahsyat, sebuah kekuatan yang sampai sekarang, bahkan ilmu pengetahuan pun belum bisa menemukan definisi yang pasti untuknya. Kekuatan ini mencakup dan mengendalikan semua kekuatan lainnya, bahkan berada di balik fenomena tak terhitung yang dijalankan oleh alam semesta dan belum bisa kita jelaskan. Kekuatan itu adalah cinta. Cinta adalah cahaya yang menerangi jiwa mereka yang memberi dan menerimanya. Cinta adalah gravitasi, karena ia membuat orang saling tertarik satu sama lain. Cinta adalah kekuatan, karena ia menumbuhkan sifat terbaik dalam diri kita, membantu agar kesalahan-kesalahan kita tidak dibutakan oleh keegoisan yang fana. Cinta menyingkap dan membuka banyak hal. Karena cinta, kita bisa hidup dan mati. Untuk membuat konsep cinta ini menjadi lebih mudah dipahami, saya melakukan penggantian sederhana dalam persamaan saya yang paling terkenal. Alih-alih menggunakan rumus E sama dengan M kali C kuadrat, saya menerima bahwa energi untuk menyembuhkan dunia dapat dihasilkan dari cinta yang dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat. Dari sini, kita dapat dengan yakin menyimpulkan bahwa cinta adalah energi yang tak terkalahkan, karena ia tak terbatas. Terima kasih telah menyaksikan video di kanal Kebijaksanaan Leluhur. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini. Kami juga sangat ingin mendengar pemikiran Anda, jadi silahkan tinggalkan perenungan Anda di kolom komentar di bawah.